Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fajrina, NIM 180 250 501 052. Mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari Bapak Muhammad Agus Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu hingga terbentuk organisasi. Unsur-unsur dalam organisasi harus saling bekerja sama dan harus ada dalam setiap organisasinya. Unsur-unsur organisasi tersebut antara lain yaitu orang, posisi, tujuan, pekerjaan, teknologi, struktur, dan lingkungan luar. Selanjutnya, bagan organisasi. Dalam organisasi, pengelompokan orang-orang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dengan tujuan yang sama. Dinamakan departemen atau divisi. Bagan organisasi adalah penggambaran struktur kerja dan sebuah organisasi di mana di dalamnya menunjukkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab, serta deskripsi pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan pekerja bagi setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk mencapai keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip yang ada di dalam organisasi meliputi tujuan yang jelas, tugas yang dilakukan harus jelas, pembagian tugas yang adil, penempatan posisi yang tepat, dan yang terakhir adanya
koordinasi dan integrasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ada tiga aspek yang terlibat, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, dan koordinasi, dan akan dibahas satu persatu. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah pemisahan atau pembagian tugas yang kompleks ke dalam komponen-komponen atau bagian-bagian, sehingga seseorang akan bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut, untuk bagian pekerjaan tersebut yang lebih terbatas, sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya lebih efektif, lebih efisien. Yang kedua, departementalisasi. Yang dinamakan departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan ke dalam suatu departemen kegiatan serupa yang berkaitan secara logis. Dan yang terakhir, koordinasi. Koordinasi adalah suatu proses integrasi tujuan dan kegiatan-kegiatan unit atau departemen fungsional yang terpisah supaya mencapai tujuan perusahaan yang lebih efisien. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain, teknik pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi dan pemilihan sekumpulan tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yaitu yang pertama, investigasi situasi, yang kedua, mengembangkan alternatif, yang ketiga, evaluasi alternatif dan memilih yang terbaik, dan yang terakhir, melaksanakan dan memantau keputusan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.